Normalitas dan homogenitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang normalitas dan homogenitas. Normalitas data. Suatu data yang bentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga standar deviasinya. Di sini terdapat contoh sebuah grafik yang menunjukkan nilai dan jumlah siswa. Di sini untuk rata-ratanya terlihat dari grafik tersebut, rata-rata kelas itu adalah 6. Jadi rata-rata siswa itu mendapatkan nilai 6. Di sini untuk nilai di atas rata-rata itu ada 8 dan 10. Di mana nilai 8 itu ada 20 siswa dan nilai 10 itu ada 5 siswa. Selanjutnya, untuk nilai di bawah rata-rata itu ada 2 dan 4. Di mana jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 20 dan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 2 ada 5. Jadi, untuk jumlah total nilai yang di atas ada 25 orang dan jumlah total siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata ada 25 orang. Di sini dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal karena data yang di atas rata-rata terdapat 25 orang dan data yang di bawah rata-rata terdapat 25 orang. Berhubung sama, maka ini disebut dengan distribusi normal. Persentase luas kurva normal. Di sini kita disajikan suatu kurva di mana garis merah tersebut merupakan rata-rata dari kurva normal tersebut. Di mana rata-rata ini membagi dua sisi kanan dan sisi kiri sama besar. Sisi kanan sekitar 50% dan sisi kiri sekitar 50% juga. Di sini untuk 1S atau satu standar deviasi memiliki luas kurva 34,13%. Sedangkan untuk 2S atau 2 standar deviasi kita tinggal menambahkan 13,53%. Dan untuk 3S kita tambahkan lagi 2,7%. Uji normalitas data. Salah satu teknik pengujian normalitas data yaitu dengan menggunakan rumus K-kuadrat. Caranya, membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul, kita misalkan B, dengan kurva normal baku, atau standarnya, yang kita misalkan dengan A. Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data berdistribusi normal. Atau intinya seperti ini, jika kalian telah mengumpulkan data, dan data tersebut tidak berbeda secara signifikan dengan kurva normal baku, maka data yang telah kalian kumpulkan itu merupakan data yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Di sini kita disajikan data nilai ujian mata kuliah statistik 150 mahasiswa. Datanya sebagai berikut. Selanjutnya, langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval. Yang kedua, menentukan panjang kelas interval. Yang ketiga, menyusun ke dalam tabel penolong untuk menghitung harga K-kuadrat. Yang keempat, menghitung FH. Yang kelima, membandingkan K-kuadrat hitung dan K-kuadrat tabel. Ini merupakan data yang sudah kita olah. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Untuk langkah pertama, sesuai dengan penjelasan tadi, kita tentukan dulu jumlah kelas interval. Di sini kita membuat 6 kelas interval. Kenapa harus 6 kelas interval? Karena nantinya kita akan membandingkannya dengan kurva normal yang telah kita jelaskan tadi. Jadi kenapa kita bagi jumlah kelas interval itu menjadi 6 bagian?
karena di sini di luas kurva normal tersebut terbagi menjadi 6 bagian. Setelah kita menentukan jumlah kelas interval, lalu selanjutnya langkah kedua, kita menentukan panjang kelas interval. Untuk panjang kelas interval sendiri itu ada 14. Panjang 14 ini kita hitung dari 93 dikurangi 13 dibagi 6, di mana 93 itu adalah nilai tertinggi dari data tersebut dan 13 itu merupakan nilai terendah dari data tersebut. Kita bagi 6 itu merupakan kelas interval. Setelah kita bagi, hasilnya ketemu 13,3, jadi kita buatkan ke atas menjadi 14. Di sini dapat kita lihat kan, untuk nilai tertinggi ada 93 dan nilai terendahnya ada 13. Setelah kita menentukan jumlah kelas interval dan menentukan panjang kelas interval, selanjutnya kita menyusun ke dalam tabel penolong untuk menghitung harga K kuadrat. Lalu kita tentukan FO. FO di sini merupakan frekuensi atau jumlah data hasil observasi. Jadi di sini nilai FO ini kita ambil dari pengamatan kita. Jadi di interval nilai 13 sampai 27 itu terdapat 3 orang. Untuk nilai 28 sampai 42 terdapat 21 orang, hingga pada nilai 88 ke atas itu terdapat 4 orang. Selanjutnya, setelah kita menentukan jumlah kelas interval, panjang kelas interval, dan menyusun ke dalam tabel penolong, kita menghitung FH-nya. Selanjutnya, kita tentukan FH. FH di sini merupakan jumlah atau frekuensi yang diharapkan. Kita dapatkan nilai FH ini dari persentase luas tiap bidang yang kita kalikan dengan N. N di sini adalah jumlah dari total semua mahasiswa, yaitu 150. Jadi persentase luas tiap bagian kurva normal ini kita kalikan dengan N yang merupakan jumlah total, sehingga kita mendapatkan nilai FH. Selanjutnya, ini merupakan perhitungan dari FH-nya atau yang perhitungan yang kita harapkan. Untuk bagian 2,7%, kita kalikan 150, jadi kita harapkan ada 4 orang di situ. Pada bagian 13,53%, kita kalikan 150, kita harapkan ada 20 orang di bagian itu. Selanjutnya untuk bagian 34,13%, kita kali 150, kita harapkan ada 51 orang di bagian itu. Selanjutnya data-data ini kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya untuk langkah terakhir yaitu membandingkan K kuadrat hitung dan K kuadrat tabel. Pertama-tama kita tentukan dulu selisih data FO dengan FH, yaitu kita tinggal kurangi aja nilai FO, kita kurangi dengan nilai FH. Sini yang pertama 3 dikurangi 4 sama dengan 1, 21 dikurangi 20 sama dengan 1, sampai yang terakhir 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita kuadratkan selisih data F0 dengan FH. Untuk yang pertama min 1 kita kuadratkan hasilnya 1, 1 kita kuadratkan hasilnya 1, 5 kita kuadratkan hasilnya 25, negatif 6 kita kuadratkan sama dengan 36, 1 kita kuadratkan sama dengan 1, dan 0 kita kuadratkan sama dengan 0. Selanjutnya kita tentukan nilai K kuadrat hitung dengan rumus F0 min FH yang hasilnya kita kuadratkan lalu dibagi dengan FH. Di sini untuk interval pertama nilai F0 min FH kuadratnya itu 1, lalu kita bagi dengan nilai FH sama dengan 4, 1 kita bagi 4 sama dengan 0,25. Untuk interval kedua nilai F0 min FH yang kita kuadratkan itu 1, kita bagi dengan nilai FH nya 20, 1 kita bagi 20 ada 0,05. Untuk interval ketiga 25 kita bagi 51 hasilnya 0,49. Untuk interval keempat
36 kita bagi 51, hasilnya 0,70. Untuk interval kelima, 1 kita bagi 20, hasilnya 0,05. Selanjutnya untuk interval terakhir, yaitu interval ke-6, nilai F0 min FH yang dikuadratkannya itu 0, kita bagi dengan nilai FH nya yaitu 4, hasilnya 0 kita bagi dengan 4 sama dengan 0. Sehingga jika semua data ini kita total, untuk nilai total K kuadrat hitungnya yaitu 1,55. Setelah kita mendapatkan nilai K kuadrat hitungnya yaitu 1,55, selanjutnya kita cari nilai K kuadrat tabelnya. Untuk mencari nilai K kuadrat tabelnya, kita tentukan dulu nilai DK-nya. DK atau derajat kebebasannya yaitu 6 dikurangi 1. 6 ini berdasarkan jumlah kelas interval, yaitu ada 6 dikurangi dengan 1, kemudian dengan 5, dengan taraf signifikasi 5%. Kenapa menggunakan nilai 5%? Karena taraf signifikasi 5% itu merupakan taraf kesalahan yang dimaklumi dalam suatu penelitian. Setelah kita tentukan derajat kebebasannya atau DK-nya sama dengan 5 dan taraf signifikasinya sama dengan 5%, maka kita dapat menarik kesimpulan untuk nilai K kuadrat tabelnya yaitu ada di 11,070. Karena 11,070 lebih besar dari 1,55, berarti nilai K kuadrat tabel lebih besar dari nilai K kuadrat hitung. Jadi masih dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Uji homogenitas data. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dua varian berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua data atau lebih variannya. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Jadi di sini kalian uji dulu kelompok data tersebut termasuk dalam distribusi normal atau tidak, baru kalian dapat menguji homogenitas datanya. Untuk penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji Fisher. Uji Fisher ini merupakan salah satu uji homogenitas data. Uji Fisher ini digunakan hanya pada dua kelompok data. Uji homogenitas data. Untuk menentukan nilai Fisher, kita menggunakan rumus perbandingan varian sebagai berikut. F sama dengan S kuadrat terbesar dibagi S kuadrat terkecil, di mana F itu merupakan nilai F itu, S kuadrat terbesar itu merupakan varian terbesar, S kuadrat terkecil itu merupakan varian terkecil. Diketahui data nilai kuis statistik mahasiswa di kelas A dan di kelas B seperti tertera di tabel berikut. Di sini kita dapat menentukan jumlah data baik itu kelas A maupun kelas B, yaitu ada 10 mahasiswa. Untuk kriteria pengujian berdasarkan tingkat signifikasi alfa sama dengan 5%. Lalu setelah itu kita dapat menuliskan hipotesisnya. Untuk H0, Mi 1 sama dengan Mi 2. Artinya hasil belajar di kelas A
dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. Untuk H1-nya, min1 tidak sama dengan min2. Artinya hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Untuk langkah pengujian yang pertama, kita masukkan dulu semua data-data dari kelas A maupun kelas B. Setelah kita input data tiap kelas, lalu kita jumlahkan semua data tiap kelas tersebut. Untuk kelas A kita jumlahkan dan hasilnya ketemu 1244. Lalu kita bagi dengan 10 yang merupakan banyaknya responden. Ini kita gunakan untuk mencari rata-rata dari kelas A. Lalu juga sama kita lakukan dengan kelas B juga. Kita masukkan, kita input data kelas B. Lalu kita akan menemukan jumlah 1241. Lalu kita bagi 10 yang merupakan jumlah responden kelas B. Lalu akan ditemukan rata-rata kelas B nilainya 124,1. Setelah didapatkan hasil dari rata-rata kelas A atau X-nya itu 124,4, maka langsung kita masukkan lagi ke rumus XA min X lalu dikodekan. Penggunaan rumus ini nanti bertujuan untuk mencari sigma XA min X dikodekan yang nantinya akan mempermudah kita dalam perhitungan untuk mencari standar deviasi. Di sini untuk XA-nya untuk eksperimen pertama itu 96 dikurangi X-nya 124,4, lalu dikodekan hasilnya 806,56. Langkah tersebut kita ulangi terus sampai ke responden ke 10 untuk kelas A. Lalu pindah ke kelas B, sama seperti tadi. Kita cari XB min X lalu dikodekan. Di sini untuk rata-rata kelas B diketahui 124,1. Jadi untuk responden pertama kelas B, untuk nilai XB min X dikodekannya yaitu 95 dikurangi 124,1 lalu dikodekan, hasilnya ketemu 846,81. Cara ini kita terus gunakan sampai ke responden ke-10 kelas B. Setelah itu dari semua hasil itu responden pertama sampai responden ke-10 kita jumlahkan untuk masing-masing kelasnya. Di kelas A jadinya didapatkan hasil penjumlahan dari XA min X dikodekan dari responden 1 sampai responden 10 itu 7728,4, atau sigma XA min X dikodekan itu hasilnya 7728,4. Lalu untuk kelas B, untuk sigma XB min X dikodekannya untuk hasilnya 7224,9. Selanjutnya kita tentukan nilai F hitungnya. F sama dengan X kuadrat terbesar dibagi X kuadrat terkecil atau varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Untuk menentukan standar deviasinya, seperti yang dulu pernah saya ajarkan, rumusnya sama dengan X kuadrat sama dengan sigma XI min rata-rata dikodekan lalu dibagi N min 1, sehingga S sama dengan akar dari sigma XI min rata-rata dikodekan dibagi N min 1. Berdasarkan rumus tersebut, nilai SA-nya sama dengan akar dari 7728,4 dibagi 9. 9 ini dari N min 1, yaitu jumlah kelas A, yaitu 10 dikurang 1, jadi sama dengan 9. Lalu kita hitung hasil dari SA sama dengan 29,3. Lalu untuk SB sama dengan akar dari 7224,9 kita bagi 9 sama dengan 28,3.
Selanjutnya kita cari nilai F. Untuk nilai F sendiri rumusnya sama dengan S kuadrat terbesar dibagi dengan S kuadrat terkecil. Di sini untuk S kuadrat terbesarnya itu SA, yaitu 29,3, kita kuadratkan. Lalu kita bagi SB 28,3, kita kuadratkan, sama dengan hasilnya 1,07. Setelah kita mendapatkan nilai dari F hitung, kita tentukan nilai dari F tabel. Ini merupakan bentuk dari F tabel. Kalian bisa cari di Google tentang F tabel. Di sini di F tabel ini ada dua baris. Untuk baris yang atas itu untuk taraf signifikasi 5%, dan untuk baris yang bawah untuk taraf signifikasi 1%. Di sini ada pembilang dan penyebut. Pembilangnya ini diambil dari nilai N dikurangi 1 milik dari varians tertinggi, sama dengan penyebutnya. Penyebutnya itu berasal dari nilai N-1 dari varians terendah. Berhubung N-nya sama, N sama dengan 10 dan N-1 sama dengan 9, jadi untuk derajat kebebasan dari pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 9. Kita dapat tentukan nilai TBF-nya di titik 9 untuk pembilangnya dan di titik 9 untuk penyebutnya di baris paling atas yang di taraf signifikasi 5%. Sini kita dapatkan nilai dari F tabelnya 3,18. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Dan jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Kesimpulan pengujian, nilai F hitung sama dengan 1,07 lebih kecil dari nilai F tabel yang sama dengan 3,18, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.